Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua yang sedang berada di rumah, hari ini ketemu lagi bareng Ustazah Ayu. Ustazah akan mengajarkan materi tentang pelajaran fikih. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat berjamaah. Nah, anak-anak semua, di minggu kemarin, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sholat berjamaah, apa itu imam, apa itu makmum, terus bagaimana cara menjadi imam, bagaimana cara menjadi makmum, terus niat sholat untuk menjadi imam seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam sholat berjamaah. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, apa itu hikmah apa aja yang terkandung ketika kita sholat berjamaah? Anak-anak semua akan saya jelaskan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu kemarin seperti yang Ustazah Ayu bilang sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi tentang sholat berjamaah. Hari ini, karena kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, terus cara memberitahu imam yang salah. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah sholat berjamaah. Apa saja hikmah dari sholat berjamaah? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke hikmah sholat berjamaah, Ustazah akan mengingatkan kalian kembali tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Nah, sholat berjamaah ini juga ada yang satu orang bertindak sebagai pemimpin atau imam dan yang satu orang sebagai makmum atau pengikut imam yang ada di barisan belakang imam. Nah, anak-anak, hukum melaksanakan sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Pahala dari sholat berjamaah besar sekali anak-anak. Biasa disebut dengan sholat munfarid ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, hikmah apa saja sih selain pahalanya itu 27 derajat sholat berjamaah? Nah, ini dia. Sholat berjamaah itu hikmahnya banyak. Selain dia memiliki pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian, yang kedua, sholat berjamaah itu bisa mempererat persaudaraan dan silaturahmi sesama kita umat Islam. Kenapa bisa mempererat persaudaraan dan silaturahmi? Nah, misal ya, contoh, anak-anak semua melakukan sholat berjamaah itu misalnya di masjid sebelah rumah. Bisa jadi ketika kita sholat, kita ketemu sama teman-teman yang kita jarang ketemu, terus kita ketemu sama orang yang gak kita kenal. Jadi dengan adanya sholat berjamaah, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Dengan demikian kita bisa menjalin silaturahmi. Yang ketiga itu melatih diri untuk sholat tepat pada waktunya. Nah, anak-anak ketika sudah mendengar suara azan, anak-anak pastikan buru-buru dan cepat-cepat ke masjid. Nah, karena ingin sholat berjamaah. Dengan begitu kita akan sholat selalu tepat pada waktunya. Yang keempat, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan munkar. Yang kelima, melatih diri untuk peka dan saling tolong menolong. Dan yang keenam, menambah keimanan. Nah, menambah keimanan kita sebagai umat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menambah keimanan itu ananda semua ya, menambah keimanan. Di sini sudah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mana menjelaskan tentang dari Ibnu Umar radhiyallahu menceritakan tentang sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, dengan ini kita meyakinkan bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi dan mendapatkan pahala lebih banyak, yang mana sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak semua, selain hikmah sholat berjamaah, pelaksanaan sholat berjamaah juga sering kita lakukan itu ada di masjid, di musola, di rumah ataupun di lapangan. Yang pertama,
sholat berjamaah biasanya dilakukan di masjid. Nah, biasanya melakukan sholat berjamaah di masjid itu yang pertama kita akan mengumandangkan azan dan iqomah. Terus kita akan merapikan barisan atau saf sholat. Terus mengenakan pakaian bersih. Bersih, nggak harus mahal ya anak-anak. Yang penting dia bersih, rapi, suci. Suci maksudnya tidak kotor dari hadas ataupun najis ya nak ya. Serta tidak menonjolkan kemewahan dan perhiasan yang berlebihan. Ya, kita sholat cukup pakai baju koko, pakai sarung, tidak perlu memakai perhiasan-perhiasan tidak berguna atau yang berlebih-lebihan. Terus memakai wewangi-wangian. Nah ya, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan memakai wewangi-wangian. Khusyuk mengikuti gerakan imam dan tidak menimbulkan keributan. Misalnya nih, anak-anak yang masih kecil-kecil biasanya suka lari-lari ke sana, terus datang lagi, lari lagi, terus suka ngobrol di masjid. Nah itu nggak boleh ya anaknya. Kalau sholat berjamaah dihindarin karena kita harus khusyuk mengikuti gerakan imam. Nah anak-anak, sholat berjamaah juga biasa kita lakukan di rumah. Ya kalau kita melakukan sholat berjamaah di rumah cukup mengumandangkan iqomah saja, tidak perlu azan. Yang kedua, merapikan barisan saf. Ya, barisan safnya itu pertama laki-laki dan pengikutnya yang di belakang itu perempuan. Biasanya itu yang imamnya ayah, misalnya di belakang ayah itu ada misalnya nih ada Ryan, ada adiknya Ryan. Nah di belakangnya itu ada bundanya. Ya, jadi barisan pertama itu laki-laki, yang keduanya baru perempuan. Nah ini ya biasanya imamnya itu kepala keluarga. Terus walaupun kita di rumah, kita juga harus khusyuk mengikuti gerakan imam dan tidak boleh menimbulkan keributan waktu sholat. Jangan jahil sama adeknya. Nanti mentang-mentang lagi sholat, ditoel-toel adeknya, diganggu-ganggu adeknya, nggak boleh nak ya. Walaupun kita sholat di rumah, kita harus selalu khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sholat berjamaah juga bisa dilakukan di lapangan. Ya. Yang pertama kita harus membersihkan tempatnya yang akan kita gunakan sebagai tempat kita sholat. Terus kita merapikan barisan saf. Kita juga harus khusyuk dalam mengikuti gerakan imam dan tidak menimbulkan keributan. Nah anak-anak semua, ibadah sholat yang disunahkan dilakukan berjamaah itu ada sholat fardu 5 waktu. Ada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah biasanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini sering juga ya dilakukan di lapangan ya. Ada sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir ini biasanya kita lakukan pada bulan Ramadan. Ada lagi sholat minta hujan, ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan ada lagi sholat yang dilakukan secara berjamaah itu adalah sholat jenazah. Nah anak-anak semua, hari ini demikian materi kita tentang hikmah sholat berjamaah dan pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi hikmah sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya ya nak ya. Yang mana kita mendapatkan pahala 27 derajat, mempererat persaudaraan, melatih diri agar bisa sholat tepat waktu ya anak-anak ya. Nah terus sholat berjamaah ini juga ada beberapa sholat yang biasa dilakukan berjamaah. Jadi tadi ada 6 sholat ya, sholat fardu, sholat hari raya, sholat tarawih, sholat minta hujan, gerhana dan jenazah. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.